قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Perlu diingat bahwa ibadah itu bukan hanya ruku dan sujud. Ibadah itu bukan hanya salat dan puasa, tapi ibadah itu sangat luas cakupannya. Ibadah itu beraneka ragam macamnya, yang kemudian diintisarikan dan didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Itulah definisi ibadah. Ismun jami'un. Ibadah itu sebuah istilah yang sifatnya jami'un, mencakup apapun itu. Yuhibbuhullahu wa yardah, dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Apapun yang Allah cintai dan semua yang Allah ridhai, itulah yang disebut dengan ibadah. Apa saja bentuknya? Minal aqwali wal af'al. Bisa dalam bentuk lisan, kata-kata, ucapan, maupun juga perbuatan. Al-zahirati wal batinah, lahir batin, yang tersembunyi, tidak ada orang lain yang tahu, maupun yang kita lakukan banyak orang melihat dan mendengarnya. Asalkan itu dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, itu yang disebut dengan ibadah. Jangan sampai kita memahaminya sempit. Tiap mengikuti kajian ibadah. Nah, kalau ibadah terus, kerjanya kapan? Ibadah terus kapan ngurusi keluarga? Ibadah terus kapan mengelola sawah dan toko? Itu akibat memahami ibadah sempit. Mengurusi keluarga pun ibadah, mengelola toko dan sawah pun bisa bernilai ibadah. Bahkan makan, minum, olahraga, tidur pun bisa bernilai ibadah. Jangan sampai yang terbayang dalam benak kita, dalam pikiran kita, bahwa ibadah itu cuma di masjid aja. Ibadah itu ada yang sifatnya maliyah, harta, materi. Ada yang sifatnya badaniyah, fisik, ya kan? Tenaga. Ada yang sifatnya qalbiyah, hati. Ada yang sifatnya qauliyah, ucapan. Banyak pilihannya. Masing-masing menyesuaikan kemampuan. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita berpikir untuk terus hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang disebutkan oleh Nabi SAW sampai para sahabat pun bertanya. Sengaja Nabi Muhammad menyebutkan contoh itu. Kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan melakukan hubungan suami istri yang dilakukan oleh sepasang suami istri, sedekah, kata Nabi, itu pun sedekah, ibadah itu. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah kami menunaikan syahwat, melepaskan kesenangan, itu juga tercatat sebagai sedekah dan berpahala? Sahabat bertanya. Kata Nabi SAW menjawab dalam bentuk pertanyaan ulang, dalam bentuk pertanyaan kembali. Loh, memangnya kalau dia lakukan itu secara haram, dosa apa enggak? Ya dosa. Seperti itu juga kalau halal, sedekah namanya.